Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Teman-teman semuanya, sahabatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kabarnya? Lama kita tidak sharing, lama kita juga tidak memberikan tutorial ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat keluarga, rezekinya selalu dilancarkan dan apapun urusannya selalu dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman, mohon maaf jika dalam beberapa hari ini selama bulan Agustus memang saya lama tidak memberikan sharing ataupun latihan ya, dikarenakan memang sibuk, banyak kegiatan Agustusan dalam rangka HUT RI yang ke-79 ya teman-teman ya. Kemarin-kemarinnya saya masih sempat memberikan latihan di tempat saya melatih atau saya latihan, yaitu di Seven Gym. Mudah-mudahan walaupun secara pengambilan video masih memang kurang, mudah-mudahan itu juga memberikan nilai yang bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menjalani program latihan teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ini. Masih dalam suasana kemerdekaan, semangat patriotisme ya teman-teman ya, semangat pejuang masih kita rasakan ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin memberikan tanggapan ataupun pernyataan ataupun jawaban dari teman saya yang pertama, yaitu yang bernama Bams Custom ya. Jadi beliau ini memberikan pertanyaan seperti ini. Ada orang di gym ketika mau angkat beban berat seperti deadlift ya, ataupun latihan yang sangat berat, itu seperti menghirup sesuatu. Apakah itu termasuk doping? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Mas Bam Custom ya, kalau di tempat gym saya selama ini saya belum pernah mendapati teman saya ataupun orang yang membawa serbuk ajaib, itu namanya smelling salt ya teman-teman ya, smelling salt, garam, semacam garam itu, tapi diserbuk. Nah, itu apakah termasuk doping? Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau saya sudah merangkum dari apa yang sudah saya baca teman-teman ya, karena saya juga sambil belajar ini ya, secara langsung saya memang tidak pernah menemukan orang teman saya memakai seperti itu ya, smelling salt ya. Mungkin ini ada videonya, sudah saya ambil juga dan saya juga bisa pelajari ya teman-teman ya. Seperti ini videonya ya. Jadi mengutip dari halaman Medical News Today, merupakan smelling salt itu merupakan sebuah stimulan inhalasi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pernafasan serta aliran darah ke otak ya, meningkatkan, memicu. Cara kerjanya adalah ketika kita mencium smelling salt itu, benda ini akan bekerja dengan cara mengiritasi selaput hidung dan paru-paru. Mengiritasi. Sehingga tanpa sadar akan bernafas lebih cepat dan kita akan menghirup udara lebih banyak. Sehingga pasokan oksigen ke otak kita juga akan lebih banyak. Jadi kurang lebih yang menurut saya yang baca teman-teman ya, itu baunya seperti bau belerang, katanya sepertinya bau belerang, jadi menyengat. Makanya kenapa kalau mencium itu jangan terlalu lama, jangan terlalu dekat, jadi sekilas seperti ini. Nah, itu sudah seperti seakan-akan kita kayak yang mau cekat di tenggorokan ya. Tapi karena saya memang belum pernah mencobanya, hanya saya juga baca dari berbagai dari sumber referensi, memang seperti itu reaksinya teman-teman. Tetapi saya tekankan di sini, ketika kita menghirup smelling salt ya seperti itu, tidak serta-merta akan menambah power kita, tidak akan serta-merta juga akan menambah stamina kita, tidak. Itu tujuannya adalah seperti semacam meningkatkan adrenalin lah, meningkatkan fokus. Jadi ketika kita sudah angkatan sudah hampir lemah ya, ini biasanya dipakai oleh banyak orang lifter ya, strongman ya, seperti itu. Jadi ketika sudah kurang fokus, adrenalin juga sudah turun, tenaga juga melemah, nah bisa menggunakan solusi smelling salt. Jadi diindus sneeze seperti itu,
Nah, itu akan langsung memacu atau menaikkan adrenalin, sehingga kita akan lebih fokus pada angkatan atau beban yang akan kita angkat. Jadi tujuannya seperti itu, Mas. Memang bisa dikatakan bukan doping sih sebenarnya ya, semacam ya penambah adrenalin lah, penambah adrenalin seperti itu. Jadi smiling cell bisa teman-teman lihat di medsos ataupun juga kalau memang pengen beli, pengen nyoba boleh ya. Tapi saya sendiri memang belum pernah coba dan juga belum pernah menemui secara langsung orang yang menggunakan smiling cell itu, teman-teman. Jadi begitu ya, Mas Bam Custom. Mudah-mudahan bisa setidaknya menjawab beberapa hal penasaran lah. Atau juga mungkin kalau dari pernyataan saya penjelasannya masih kurang lengkap, bisa browsing di internet, bisa browsing di medsos, TikTok, kemudian juga IG banyak, atau juga di Google. Seperti itu. Ini dari Bams Custom. Nah, ini yang kedua dari, saya nggak tahu namanya nih, tapi kalau di sini saya nggak ngarang namanya ya. Saya nggak tahu mas siapa. Jadi beliau bertanya, ya saya nggak ngarang ini, beliau bertanya, akhir ini kenapa banyak yang saling senggol di komunitas di gym, kayak merasa superior dan sendiri atau di circle-nya. Nah ini menarik sekali untuk dibahas. Nah, terkait juga dengan etika menurut saya ini teman-teman ya, etika di gym. Jadi kenapa kok akhir-akhir ini saya juga heran. Jadi yang perlu saya pahami, yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman di sini ya, gym atau fitness angkat beban ini menurut saya itu masih dalam segmen kecil teman-teman, dibandingkan dengan olahraga lain seperti sepak bola ataupun futsal, basket ya. Jadi segmennya kecil. Makanya saya mengajak kepada teman-teman ya, baik itu di komunitas gym, baik itu secara personal, baik itu walaupun secara kelompok ya. Sekarang ini akhir-akhir ini tren memang saling senggol-senggolan. Saya nggak paham, saya nggak ngerti apa tujuannya seperti itu ya. Tujuannya seperti, karena kalau menurut bagi saya pribadi hal itu sangat bertentangan ya. Kecuali kalau memang kita masih, saya paham mungkin orang yang seperti itu mungkin masih berjiwa muda ya teman-teman ya, berjiwa muda. Kalau saya kan sudah usia 40 tahun, jadi saya sudah paham bagaimana rasanya ketika dulu masih muda, memang pernah di titik disepelekan orang ya. Jadi saya tanya alat seperti ini pakai apa, sudah main saja. Intinya jawabannya tidak sesuai yang saya harapkan, ketus lah jawabannya, judes teman-teman. Nah, tetapi akhir-akhir ini memang kenapa kok sering-sering senggol-senggolan. Nah, kalau ketika mas saya nggak ngarang ini ada di circle itu atau mendapati atau menemukan, saran saya sebaiknya dihindari. Sebaiknya jangan terlalu masuk atau bahkan masuk, jangan. Lebih baik mas sampean cari circle yang positif, yang bersifat saling support. Karena kalau saya pribadi di tempat gym, berbicara tentang komunitas fitness ya, kalau bagi saya memang secara dalam pengelompokan itu, memang dalam satu kelompok itu memang kurang baik circle-nya, memang kurang baik ya. Ada juga yang circle-nya baik di depan, tapi di belakangnya saling senggolan seperti itu. Nah, ini kembali kepada diri sendiri. Bagaimana caranya, tipsnya? Kita, kalau saya pribadi tidak bisa memberikan tips yang secara khusus, tapi kalau saya memberikan tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita sadar bahwa sekarang dengan seiring bertambahnya perkembangan ya teknologi zaman yang cepat ini, apapun itu bersifat masif. Kenapa kok bisa seperti itu? Ketika kita ada kejadian viral ya, kita tinggal video, kita tinggal share, kita tinggal beri caption yang menarik, pasti sudah akan viral. Begitupun juga ketika kita punya attitude yang kurang baik lah, kita aibnya orang kita video, kita share, kemudian kita viral, apa yang manfaatnya buat kita? Apa kepuasan atau bahkan balas dendam ya. Jadi jangan ya teman-teman ya. Makanya ini pertanyaan dari saya nggak ngarang, mas saya nggak ngarang, ini benar-benar memantik ataupun memang menimbulkan dilema bagi saya pribadi teman-teman. Kenapa? Ya itu, kenapa kok komunitas di gym akhir-akhir ini kok sering saling
senggol-senggolan, suka senggol-senggolan ya, bahkan merasa superior. Nah, makanya buat teman-teman siapapun yang menemukan suatu circle ataupun suatu kelompok, jika merasa teman-teman tidak cocok, saran saya lebih baik jangan masuk lah. Ya, setidaknya kita masih mempunyai suatu pandangan. Ya, kalau pribadi saya, ya saya mempunyai pandangan sosmed ataupun gym kita jadikan place, kita jadikan tempat di mana kita bisa memberikan suatu hal yang mendatangkan kebermanfaatan bagi diri kita, bagi teman, bagi orang-orang sekitar. Makanya saya pribadi saya tidak cocok teman-teman, ataupun saya tidak setuju dengan hal-hal yang saling senggol-senggolan seperti itu. Kenapa? Kita juga sudah fokus sama goals masing-masing. Jadi begitu ya, Mas, saya nggak ngarang ya. Jadi saran saya kalau menemukan suatu hal, suatu kelompok, suatu komunitas yang merasa seperti itu, lebih baik dihindari. Ya, saya nggak paham di dalamnya itu seperti apa. Lebih baik kita tetap always be yourself, tetap jadi diri sendiri. Gitu ya, Mas ya. Karena stigma di gym ini ya, yang pertama ya, bukan yang pertama, stigma di gym ini yang sering muncul kalau orang yang sering latihan gym itu kebanyakan gay. Nah, itu sudah muncul stigma. Kemudian juga orang yang latihan beban itu akan membuat badan pendek ya. Kemudian juga wanita yang sering latihan akan beban akan menjadi bulky atau menjadi lebih kekar dari wanita-wanita yang biasa. Nah, ini juga merupakan stigma yang harus kita kita harus tidak difikirkan karena tidak penting bagi kita. Nah, seperti itu ya, Mas, saya nggak ngarang. Mudah-mudahan beberapa penyampaian saya bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, bahwa kita hidup untuk saling bermanfaat, kita saling support, kita menjadi orang baik dan juga menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Gitu ya, Mas ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan penjelasan yang cukup buat Mas Bang Custom ataupun saya nggak ngarang, ataupun dan juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Master Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.